Shalom, selamat pagi, Namanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sedang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Tepatnya hari ini, Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Kali ini kami hadir dalam bentuk audio saja tanpa video. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam menyambut firman Tuhan hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Saya membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 sola yang sering kita dengar, baik disampaikan oleh pengkhotbah atau mungkin kita baca dalam tulisan-tulisan rohani kita. Dan ketiga sola itu, untuk pertama sekali dimunculkan oleh Martin Luther, dan yang kemudian melalui pengajaran itu muncullah gereja Protestan. 3 sola tersebut yang sangat sering kita dengar, yaitu sola gratia, hanya karena anugerah; sola fide, hanya karena iman; sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Ketiga sola ini disampaikan oleh Martin Luther pada konteksnya di tahun 1517 sebagai bentuk kritikan akan adanya ajaran gereja ketika itu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat diraih melalui usaha, melalui persembahan yang diberikan kepada bait Allah atau gereja. Nah, firman ini menjadi salah satu dasar alkitabiah bagi Martin Luther untuk menyampaikan 3 seruannya sekaligus sebagai tuntutan ketika itu. Sekali lagi, sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya karena iman, sola scriptura hanya karena firman Tuhan. Dan nats ini, kitab Galatia pasal 2 ini, khususnya firman atau renungan kita hari ini, ayat yang ke-16 salah satu
dasar yang dipergunakan oleh Rasul Paulus ketika itu. Bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena perbuatan baik, karena melakukan hukum Taurat, tetapi keselamatan itu kita peroleh hanya melalui iman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Firman ini sangat penting untuk kita pahami secara bersama-sama. Bukan berarti bahwa iman itu tidak mengajarkan tentang perbuatan baik, tentang persembahan yang baik, bukan. Tetapi Rasul Paulus meletakkan fondasi kebenaran tentang keselamatan itu. Bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak memerlukan perbuatan baik, hidup baik. Bukan. Tetapi Paulus melihat bahwa tidak mungkin seseorang bisa sempurna dalam hal berbuat baik. Tidak mungkin seseorang bisa sempurna melakukan seluruh firman atau hukum Taurat itu. Tidak seorang pun yang mampu melakukan itu secara sempurna. Maka kalau kita membuat sebagai ukuran dari perbuatan kita, perbuatan baik kita, persembahan yang kita persembahkan, mustahil kita bisa diselamatkan. Maka benarlah apa yang diajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Bukan karena kita telah melakukan hukum Taurat sehingga kita diselamatkan, bukan. Tetapi dengan kita mengimani Yesus Kristus yang Dia adalah juru selamat, secara otomatis pengakuan itu, keyakinan itu, kepercayaan itu akan membuat kita hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Apa yang Dia lakukan menjadi contoh teladan yang harus kita ikuti. Tetapi sekali lagi, jangan pernah membuat perbuatan baik kita, persembahan yang kita berikan itu sebagai dasar untuk keselamatan kita. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang mampu hidup seperti yang diperintahkan melalui hukum Taurat itu. Maka marilah kita menjalani hari-hari hidup kita terus belajar menjadi orang yang beriman. Marilah kita dalam kehidupan kita belajar melakukan segala yang berkenan bagi Tuhan. Ketidaksempurnaan kita, di sanalah Tuhan di dalam Yesus Kristus hadir memberi pengampunan dosa bagi kita. Marilah terus kita melatih diri kita untuk hidup dalam kebaikan, melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi lakukanlah semuanya itu sebagai buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk terus belajar mengimani Engkau ya Yesus Kristus. Sebab iman yang benar adalah terus belajar melakukan apa yang berkenan bagi-Mu. Dengan kami senantiasa hidup dalam belajar beriman kepada Engkau, di sanalah kami akan belajar pula memelihara hidup kami, memelihara tingkah laku kami, sehingga kami senantiasa berbuat apa yang sesuai dengan firman. Biarlah hari-hari kami pergunakan untuk selalu belajar sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu.
Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.